Dalam sejarah Super Sentai, tidak sedikit organisasi jahat yang berupaya menandingi para pahlawan dengan menciptakan tim Sentai versi mereka sendiri. Tim-tim tersebut bukan sekedar tiruan biasa, melainkan pasukan buatan yang dirancang secara serius dan dilengkapi dengan senjata, kekuatan khusus, hingga formasi pertarungan layaknya tim Sentai asli. Namun, semua itu digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan keadilan. Tim-tim ini tidak diciptakan untuk melindungi, melainkan untuk menghancurkan. Beberapa di antaranya sengaja dikembangkan untuk merusak kepercayaan publik terhadap para pahlawan. Sementara yang lain muncul sebagai wujud dari dendam dan kebencian yang mendalam, menjadikan kekuatan alas Sentai sebagai senjata untuk membalaskan rasa sakit dan amarah. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas 6 tim Super Sentai yang dimiliki oleh kubu musuh. Mau tahu Sentai apa aja? Gak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Di nomor yang pertama ada Ginga Sentai Gingaman, Chikyu Sentai Pipeman. Jangan sampai tertukar dengan serial Super Sentai tahun 1998, yaitu Seiju Sentai Gingaman. Ginga Sentai Gingaman adalah sebuah skuadron yang terdiri dari 5 prajurit alien pria yang merupakan bagian dari pasukan Zone, yaitu organisasi antagonis utama dalam serial Chikyu Sentai Pipeman. Tidak seperti tim Sentai pada umumnya, Gingaman berperan sebagai skuadron jahat yang menyamar sebagai kelompok pahlawan dan ditampilkan sebagai rival langsung dari tim Pipeman. Kesetiaan para anggota Gingaman sepenuhnya berada di bawah perintah Kapten pertama Chevalier, yaitu salah satu pemimpin militer tertinggi di dalam struktur kekuasaan Zone. Mereka pertama kali muncul bersama keseluruhan armada Zone dalam invasi awal ke planet Bumi, di mana mereka berfungsi sebagai unit tempur utama yang membantu Ratu Galaksi Midou dalam rencananya untuk menghancurkan Bumi. Dan Gingaman ini diisi oleh anggota yang berasal dari berbagai ras alien berbeda. Contohnya seperti Ginga Red dengan user bernama Baikanian Ginga Red. Lalu ada Ginga Blue dengan user bernama Monomanian Ginga Blue. Dan selanjutnya ada Ginga Black dengan user bernama Gracisian Ginga Black. Lalu ada Ginga Pink dengan user bernama Pujiminian Ginga Pink. Dan yang terakhir ada Ginga Yellow dengan user bernama Green Ganian Ginga Yellow. Dan sejak awal kemunculannya, Gingaman ini diperlihatkan sebagai pasukan elit sekaligus pengawal pribadi dari Ratu Midou, terutama selama upaya pembangunan markas utama Zone di Bumi, dan keberadaan mereka menjadi ancaman langsung bagi para saudara Hoshikawa, yaitu anggota dari Pipeman, yang harus terus menghadapi serangan dari Gingaman dalam rangka menggagalkan invasi dan mempertahankan planet Bumi. Di nomor yang kedua ada Bosso Sentai Zoku Ranger, Gekiso Sentai K-Ranger. Bosso Sentai Zoku Ranger adalah tim Sentai palsu sekaligus kelompok musuh yang muncul dalam serial Gekiso Sentai K-Ranger. Tim ini merupakan parodi dari Super Sentai asli, namun dengan pendekatan komedik dan konyol sesuai dengan nuansa khas dari K-Ranger itu sendiri. Zoku Ranger dibentuk oleh SS Paman, yaitu salah satu anggota dari organisasi kriminal antar galaksi bernama Bozok. SS Paman memimpin tim ini sebagai Zoku Red, dan anggota lainnya direkrut dari para monster-monster lemah yang sering terlihat nongkrong di bar antariksa BB Saloon sepanjang seri berlangsung. Meski tim ini bersifat konyol, tetapi Zoku Ranger meniru gaya bertarung layaknya Super Sentai asli, termasuk melakukan serangan berantai dengan cara melempar bola. Di antara anggota tim menyerupai teknik khas yang digunakan oleh Himitsu Sentai Go Ranger dan Ninja Sentai Kaku Ranger. Mereka bahkan memiliki senjata pamungkasnya sendiri yang bernama Zokuren Bazooka, yaitu sebuah bazooka ala tim Sentai yang diciptakan oleh ilmuwan Bozok bernama Groch. Dan setelah kematian SS Paman, sisa anggota Zoku Ranger tetap menunjukkan loyalitas mereka terhadap organisasi Bozok dan berusaha membantu sebisa mungkin. Namun setelah kekalahan Reckless Dash Emperor X House, keempat mantan anggota Zoku Ranger akhirnya memilih untuk meninggalkan kehidupan kriminalnya. Dan menariknya, mereka memutuskan untuk menetap di Bumi dan beralih profesi ke dunia pertunjukan. Di nomor yang ketiga ada Jaden Sentai Neji Ranger, Denji Sentai Mega Ranger. Jaden Sentai Neji Ranger adalah kelompok cyborg jahat yang diciptakan sebagai versi jahat dari tim utama Denji Sentai Mega Ranger. Mereka berfungsi sebagai antitesis dari Mega Ranger dan menjadi musuh utama dalam alur cerita pertengahan serial. Tujuan utama Neji Ranger adalah untuk menghancurkan Mega Ranger atas perintah ilmuwan jahat dari organisasi Neji Regia, yaitu Dr. Hinelar. Dan Neji Ranger ini diciptakan oleh Dr. Hinelar menggunakan DNA milik Evil Electro King Javius dan diselaraskan langsung dengan energi kehidupan Javius. Pada awal kemunculannya, Neji Ranger meniru identitas dan kemampuan Mega Ranger, termasuk warna kostum dan gaya bertarungnya. Namun dengan ciri khas tanda warna ungu di bagian dada sebagai simbol sisi gelapnya.
Mereka berusaha menjebak para Mega Ranger dengan menyamar sebagai versi jahatnya. Namun, sifat Neji Ranger yang agresif dan tidak sabar membuat mereka mengabaikan strategi dan memilih untuk menghancurkan musuh-musuh mereka tanpa ampun. Dan Neji Ranger ini lebih dari sekedar pasukan jahat biasa. Ia merupakan simbol dari trauma, pengkhianatan, dan penyimpangan teknologi. Mereka merupakan hasil dari proyek ilmiah yang awalnya ditunjukkan untuk melindungi umat manusia, namun berubah menjadi senjata untuk kegelapan. Di nomor yang keempat ada Jamei Sentai Epo Ranger, Bakuryu Sentai Aba Ranger. Jamei Sentai Epo Ranger adalah sebuah tim Sentai jahat yang terdiri dari makhluk ciptaan yang disebut Trainoid dan muncul dalam serial Bakuryu Sentai Aba Ranger. Mereka merupakan hasil eksperimen dari salah satu tokoh antagonis utama, yaitu Apostle of Creation Mikaela, yang dikenal sebagai seniman sekaligus pencipta Trainoid bagi organisasi jahat Epolian. Dalam upayanya untuk menghadapi dan mengalahkan para Aba Ranger, Mikaela membangkitkan 3 Trainoid terkuatnya dan membentuk mereka menjadi tim Sentai versinya sendiri yang diberi nama Epo Ranger. Tujuan utama pembentukan tim ini adalah untuk menandingi kekuatan Aba Ranger dan struktur tim yang serupa, namun tentunya berasal dari sisi kegelapan. Begitu dibangkitkan, ketiga anggota Epo Ranger mulai bersiap menunjukkan kekuatan dan gaya khas tim Sentai. Bahkan mereka sempat ingin menyanyikan lagu pembuka mereka sendiri sebagai bagian dari parodi dan ejekan terhadap format Super Sentai tradisional. Namun momen tersebut tidak berlangsung lama. Sebelum mereka sempat menjalankan misinya atau bahkan menghadapi Aba Ranger secara langsung, markas Epolian tiba-tiba didatangi oleh Mikoto Nakadai. Dalam waktu singkat dan tanpa perlawanan berarti, ketiga anggota Epo Ranger dibunuh dengan kejam oleh Mikoto Nakadai, bahkan sebelum mereka sempat membuktikan diri atau bertarung melawan Aba Ranger. Di nomor yang kelima ada Kopi Sentai Kopi Ranger, Hyakuju Sentai Gao Ranger. Kopi Sentai Kopi Ranger merupakan pasukan tiruan yang diciptakan oleh Kopi Orc, yaitu salah satu monster dalam serial Hyakuju Sentai Gao Ranger. Kopi Orc memiliki kemampuan untuk menyalin penampilan dan kekuatan orang lain, dan dengan kekuatan tersebut, ia menciptakan klon dari para Gao Ranger. Namun salinan tersebut bukanlah replika sempurna. Meskipun mereka menyerupai Gao Ranger dan memiliki tanduk khas sebagai pembeda, tetapi kekuatan serta kemampuan mereka tidak sebanding dengan aslinya. Kopi Ranger digunakan oleh Kopi Orc sebagai alat untuk mengelabui dan menyerang para Gao Ranger. Dan Kopi Ranger bertindak layaknya tim pahlawan, namun dengan tujuan yang jahat. Mereka menimbulkan kekacauan dan berusaha merusak citra Gao Ranger di mata masyarakat. Kemunculan mereka sempat membuat kebingungan di pihak Gao Ranger sendiri, karena selain penampilan dan gaya bertarung yang mirip, mereka juga memiliki sebagian kemampuan tempur yang cukup mengancam. Tapi pada akhirnya, para Kopi Ranger berhasil dikalahkan melalui serangan khusus gabungan dari tim Gao Ranger yang asli. Di nomor yang ke-6 ada Jark Sentai Go Invader, Uchu Sentai Q Ranger. Jark Sentai Go Invader merupakan sebuah tim pasukan khusus yang terdiri dari 5 anggota Invader, yaitu prajurit tempur dari organisasi jahat Jark Matter. Tim ini dibentuk secara khusus oleh pemimpin Jark Matter sebagai bagian dari rencana strategis untuk menghentikan aksi para pahlawan Q Ranger. Tujuan utama dari pembentukan Go Invader ini adalah untuk menghalangi Q Ranger dalam menjalankan misi perjalanan waktu ke masa lalu. Saat Q Ranger berusaha ke dalam masa lalu demi mengubah takdir alam semesta dan menggagalkan dominasi Jark Matter, organisasi tersebut melihat hal ini sebagai ancaman besar terhadap eksistensi mereka. Untuk itu, Jark Matter menciptakan Go Invader sebagai pasukan elit yang bukan hanya memiliki kekuatan tempur tinggi, tetapi juga dilengkapi dengan kemampuan yang dirancang khusus untuk melawan strategi dan formasi tempur khas Q Ranger. Masing-masing anggota Go Invader ini memiliki atribut dan senjata unik, yang mencerminkan parodi atau versi jahat dari Sentai pada umumnya, menjadikan mereka semacam Dark Sentai tandingan dari Q Ranger. Keberadaan Jark Sentai Go Invader ini menjadi salah satu momen menarik dalam Q Ranger, karena memperlihatkan bagaimana organisasi musuh tidak hanya menggunakan monster satu persatu, tetapi juga membentuk tim khusus dengan struktur dan formasi ala Sentai untuk melawan pahlawan utama secara langsung dan taktis. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang 6 tim Super Sentai yang dimiliki oleh kubu musuh. Mungkin video untuk kali ini segitu saja. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada saran atau tambahan yang lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.